Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil kitabi was sunnah wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah rabbul jalali wal izzah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-mutafarridu bil wihdaniyyati mustahiqqun lil ibadah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu wa huwa nabiyyur rahmah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati barakallahu fiikum rahimani wa rahimakumullah. Jamaah kaum muslimin yang semoga senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sekian lama kita hidup dalam keadaan yang tidak sebagaimana biasanya, tidak dalam keadaan normal. Hari demi hari yang kita lewati tidak luput atau ada saja kabar datang kepada kita semua, baik yang kita lihat di televisi atau di sosial media, atau kabar yang kita dapat, yang kita terima masuk dalam grup-grup yang kita masuki, semuanya banyak sekali kabar duka. Kita semua berduka. Jikalau ditinjau dari sisi kemanusiaan, memang ada yang untung dari segi sektor kesehatan. Orang yang jual alat kesehatan mereka untung. Namun kalau dilihat dari sisi kemanusiaan, kita semua berduka. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang ditimpa penyakit, ada yang terkena musibah, kebakaran, kecelakaan, kebanjiran, dan lain sebagainya. Dan duka paling dalam adalah kabar kematian. Sungguh, sudah berapa nyawa yang hilang ketika masa pandemi ini. Mungkin orang-orang yang sudah meninggalkan kita, sebagian ada kerabat kita, mungkin kedua orang tua kita, anak kita, atau bahkan kekasih kita. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, bagi anda yang mendapatkan, yang ditimpa, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ujian berupa kematian, maka bersabarlah, terimalah dengan ikhlas, dan selalu ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 156, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang jikalau ditimpa untuk mereka musibah, mereka mengucapkan sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ini, maka anda akan mendapatkan ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maka bagi mereka akan diberikan ampunan dan rahmat dari Tuhan mereka, dan juga mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk. Terkadang orang yang ditinggalkan kekasihnya, keluarganya, kerabatnya, mereka lupa bahwasanya di Al-Quran ada ayat seperti ini. Ingatkah kita bagaimana kisah sahabat Umar bin Al-Khattab ketika mendapatkan kabar kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau seorang sahabat terbaik yang kedua. Beliau menghafal Al-Quran, beliau mendengarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ayat-ayat Al-Quran.
Ketika sampai kepada beliau kabar kematian Nabi Muhammad, apa yang beliau katakan? Wallahi, wallahi ma mata Rasulullah, demi Allah, Rasulullah tidak meninggal. Rasulullah hanya meninggalkan kita sebentar dan akan kembali sebagaimana Nabi Musa yang meninggalkan kaumnya, kemudian dalam 40 hari Nabi Musa kembali. Lihat sahabat Ibnu Umar, kekasihnya meninggal, seorang sahabat saja tertampar. Dia lupa dengan firman Allah yang dia hafal. Bahkan dia keluar kepada manusia seraya mengeluarkan pedangnya dan mengatakan, barang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad telah meninggal, maka akan aku penggal lehernya. Lihat, sahabat Umar tidak terima. Namun ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan keluar kepada manusia dan membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul, tidaklah Nabi Muhammad, beliau hanya seorang rasul dan telah dia akan mendapatkan sebagaimana rasul-rasul terdahulu, beliau juga akan meninggal. Afa immata au qutil inqalabtum ala aqabikum, apabila beliau meninggal, apakah kalian akan berpaling dari ajaran Islam? Apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab setelah itu? Demi Allah, aku hafal ayat ini. Demi Allah, aku tahu ayat ini, namun aku sungguh ketika tadi aku berbicara aku tidak kuat. Dan setelah mendengar firman Allah yang ini, kaki beliau pun lemah dan beliau terjatuh ke tanah. Dan beliau mengikhlaskan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan mereka semua. Lihat jamaah, orang yang mendapatkan kabar kematian, terkadang mereka lupa itu semua. Kami yang berada di atas mimbar ini mengatakan bukan orang yang paling kuat, namun konteksnya di Al-Quran, watawasau, dan salinglah kalian memberi nasihat. Kuatkanlah saudara kita yang ditinggalkan. Mungkin suatu saat jikalau kita yang ditinggalkan, kita akan seperti mereka, kita tidak akan kuat. Maka kami katakan bersabarlah dan ikhlaskanlah, dan selalu ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah mayat sebagaimana mereka adalah mayat. Ikhwati barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dari kabar-kabar duka yang datang kepada kita, bahkan akhir-akhir ini sekiranya banyak sekali yang dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala nyawanya. Mungkin baru kemarin kita mengobrol bersama mereka, barangkali baru kemarin kita sedang bermain bersama mereka, makan bersama, mengobrol, bekerja bersama mereka, namun hari ini mereka sudah tidak ada, mereka berada di bawah tanah. Maka ini pelajaran bagi kita semua, bahwasannya kematian itu dekat, kematian itu dekat, dan kematian adalah sesuatu yang pasti. Demi Allah, orang yang tidak percaya Tuhan saja, saya yakin mereka pasti percaya bahwasannya mereka akan meninggal. Mereka tidak abadi, tidak ada satupun yang percaya mereka bisa hidup selamanya di atas muka bumi ini. Maka jikalau kita berbicara kematian jamaah, kita tidak mengkhususkan pembicaraan ini untuk ahli maksiat saja. Kematian tidak diperuntukkan untuk pezina saja. Kematian tidak diperuntukkan untuk peminum, pemabuk, narkoba dan lain sebagainya. Namun al-mautu likul, kematian untuk semuanya. Idza takallamna 'anil maut la nadhun anna al-mauta li syaribil khamr wa la nadhun anna al-mauta lizzani. Al-mautu likul, kematian untuk kita semua jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Maka jamaah, sesungguhnya cukuplah kematian sebagai penegur terkeras bagi kita. Kafa bil mauti wa'idhan, cukuplah kematian sebagai tamparan, teguran, pengingat untuk kita semua. Kita akan menjadi seperti mereka. Cukuplah bagi Anda yang sangat gila terhadap dunia ini, yang merebutkan dunia ini, rebutan jabatan,
kekuasaan, melakukan perbuatan yang zalim, cukuplah kematian sebagai penegur untuk Anda. Ingat, Anda akan mati. Harta yang Anda cari selama ini tidak akan Anda bawa. Ingatkah kita perkataan sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, kulla yaumin yuqalu fihi mata fulan. Setiap harinya, kata Umar bin Al-Khattab, selalu dikatakan fulan meninggal, Alan telah meninggal. Wala budda min yaumin yuqalu fihi mata Umar. Dan akan tiba, dan pasti akan tiba satu hari yang disebutkan di sana Umar telah meninggal. Maka lihat jamaah, jikalau kita mendengarkan pengumuman di masjid, di grup-grup WhatsApp, dimanapun itu, lihat nama-nama tersebut akan menjadi nama kita suatu saat nanti. Nama kita yang akan terpampang di sana dengan perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan di belakang nama kita akan dituliskan almarhum. Kita hanyalah sebatas jenazah setelah itu. Kita tidak bisa melakukan apapun. Kita akan dimandikan, kita akan disolatkan, kita akan dikuburkan. Kita akan yang menjadi seperti mereka itu. Dan juga peristiwa yang sama terjadi ketika di sebuah pemakaman pada saat Imam Hasanul Basri memakamkan salah seorang sahabatnya. Ada seseorang yang hanya datang ke pemakaman itu, tidak tahu siapa yang dimakamkan. Kemudian dia bertanya kepada Imam Hasanul Basri, "Ya Imam, man hadha?" Wahai Imam, siapa yang dikuburkan ini? Kemudian apa kata Imam Hasanul Basri? "Hadza ana wa ant." Ini bukan siapa-siapa, ini aku dan engkau. Lihat, itu sebenarnya kita yang dikuburkan. Kita yang akan menjadi seperti orang itu. Kita akan masuk ke dalam liang lahat yang luasnya hanya 2x1. Jangan kita kira mereka yang meninggal, namun itu adalah kita. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aktsiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah mengingat kematian. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau juga setelah pemakaman, beliau mengatakan, "Ya ikhwani, wahai sahabat-sahabatku, limithli hadza fa'iddu." Seperti yang demikian ini, maka persiapkan semuanya. Maka perbanyaklah bekal, maka perbanyaklah melakukan amalan-amalan. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian adalah pintu pertama untuk kita bisa masuk ke dalam alam akhirat. Al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluh. Kematian itu bagaikan pintu dan kita semua akan membuka pintu tersebut. Wal mautu ka'sun wa kullun nasi syaribu. Dan kematian itu bagaikan cangkir dan kita akan meminum dari cangkir tersebut. Jikalau di dalam kubur kita mendapatkan kenikmatan, maka setelahnya akan mudah. Namun wal'iyadzu billah, dan kita tidak mengharapkan itu, jikalau yang didapatkan adalah azab, maka setelah itu hanyalah siksa yang berkelanjutan. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih thumma assalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa ashabihi ila yaumi liqaihi wa ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Di khutbah yang kedua ini khatib ingin menambahkan sedikit jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan taufik dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di tahun ini kita sudah melewati bulan-bulan dan hari-hari yang mulia. Tentunya dengan melewati itu semua
ada yang memanfaatkan waktu-waktu tersebut, dan juga ada yang lalai terhadap waktu tersebut. Maka khatib hanya mengatakan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah." Barang siapa yang mendapatkan di hari-hari tersebut kebaikan, dia melakukan ketaatan, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan, maka jangan dia cela kecuali dirinya sendiri. Jangan ia salahkan kecuali dirinya sendiri. Jangan salahkan orang tua kita tidak mengingatkan kita. Jangan salahkan sahabat kita tidak mengajak kita. Tapi salahkan diri kita, kenapa tidak memanfaatkan waktu tersebut. Dan ketahuilah, jika Allah masih menakdirkan Anda bisa bernafas di hari ini, Allah masih bisa menerima Anda. Pintu taubat terbuka luas, amalan masih banyak yang bisa Anda lafadzkan. Maka jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi Anda peringatan keras yang memiliki amalan banyak, yang sudah melakukan amalan di bulan-bulan dan hari mulia tersebut, baik di bulan Ramadan dan di 10 hari mulia di bulan Dzulhijjah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan berhenti beribadah, dan jangan merasa bangga diri, jangan merasa amalan bekal Anda sudah cukup. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan yang Anda lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang Anda jalankan, salat malam yang Anda lakukan, Al-Qur'an yang Anda khatamkan, kurban yang Anda kurbankan, agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jagalah ibadah ini, jangan sampai kita menghapuskan ibadah ini karena amalan. Tidak hanya sampai sebatas kita selesai melakukannya kemudian dapat pahala, tidak demikian. Namun jikalau setelah beramal kita masih bisa sombong, kita masih bisa riya, kita bercerita di tahun kemarin saya sholat demikian, saya menghatamkan demikian, saya berkurban ratusan kilo dan lain sebagainya, amalan kita bisa terhapus dengan demikian. Maka jaga amalan ini dan minta kepada Allah agar diterima. Allahumma taqabbal minna siyamana wa sujudana wa salatana wa sadaqatina dan lain sebagainya. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sahabat atau tabi'in Maimun ibn Mihran pernah mengatakan, inna a'malakum qalilah, bahwasannya amalan kalian itu sedikit, fa akhlisu hadzal qalil, maka dengan yang sedikit ini maka ikhlaskanlah. Sudah sedikit dan tidak ikhlas, maka tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, perbanyak istighfar, perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira dengan amalan yang banyak itu kita semua tidak memiliki dosa lagi. Kita semua seakan bersih dari dosa. Tetap beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita selepas sholat diperintahkan untuk beristighfar? Kita mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah. Kita memohon ampun kepada Allah, padahal baru saja kita melakukan salat kepada Allah. Kita tidak baru saja bermaksiat, kita baru saja sujud, ruku, menyembah Allah, namun setelah itu kita disuruh untuk beristighfar. Artinya apa? Mungkin amalan kita tadi, salat kita itu masih ada kurangnya, kita belum khusyuk, mungkin ada terbetik di hati kita sedikit, tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nasr yang memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ayat ini atau surah ini turun di akhir-akhir kehidupan Nabi Muhammad. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau wahai Muhammad akan melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Islam. Yang artinya apa? Dakwah Nabi Muhammad berhasil, agama Islam akan tersebar. Yang 23 tahun Nabi Muhammad mendapatkan cobaan, dilempar batu, dikatakan penyihir, dikatakan dukun, diracuni makanannya, dibenci oleh Abu Jahal dan Abu Lahab dan lain sebagainya. Cobaan berat yang beliau lakukan. Allah katakan dakwahmu berhasil. Namun apa perintah Allah Subhanahu wa taala setelah itu?
Lihat lanjutan firman Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka pujilah Allah Subhanahu wa taala dan beristighfarlah. Sungguhnya Allah Maha penerima taubat. Lihat Nabi Muhammad selesai dakwahnya disuruh beristighfar. Allah tidak menyuruh Nabi Muhammad untuk silahkan engkau habiskan masa hidupmu untuk bersenang-senang, silahkan beli apa yang engkau mau beli, silahkan miliki apa yang engkau hendak miliki, silahkan lakukan semaumu. Tidak. Namun kata Allah, beristighfarlah. Selama 23 tahun perjuangan beliau, kemudian kata Allah, meminta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma irfa' 'anna hadzal waba wal bala bi rahmatika wa lutfika ya arhamar rahimin. Allahumma irfa' 'anna al-bala wal waba bi rahmatika wa lutfika ya arhamar rahimin. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ja'al kuburana wa kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburana wa kuburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma ja'al akhir kalimatina fi hadhihi dunya la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah kalimat terakhir yang terucap di lisan kami di atas muka bumi ini adalah kalimat la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.